buat masa-masa yang akan datang. Maka makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk yakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada, dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titi mangsa sesuai dengan titi mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Shahib Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Muhammad Ubaidillah punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Shahib Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip-manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Kemudian Muhammad bin Ali diberi gelar Shahib Mirbat pada abad 9 tidak terbukti sebagai bergelar Shahib Mirbat. Menurut Ibnul Athir abad ke-7, yang bergelar Shahib Mirbat adalah Muhammad Al-Manjawi, raja di Mirbat. Ada seorang raja yang dicatat oleh Ibnul Athir, sejarawan masa itu, yang bernama Muhammad Al-Manjawi. Muhammad Al-Manjawi ini diberi gelar oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnul Athir sebagai Shahib Mirbat. Itu pada abad ke-7. Kemudian Ali As-Sakran pada abad ke-9 menulis sejarah leluhurnya, kalangan Ba'alawi ini, menyematkan nama untuk salah satu nama yang dibarukan itu, yaitu Muhammad bin Ali, disebagaikan atau dialiaskan sebagai Muhammad Shahib Mirbat. Tadinya tidak ada gelar Muhammad Shahib Mirbat untuk leluhur mereka, tetapi karena ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbat, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Shahib Mirbat. Saya telah membaca
kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah mirbat dan sejarah dhifar, serta ulama-ulama yang hidup pada sejaman dengan Muhammad bin Ali dalam tanda kutip sahib mirbat ini, sama sekali tidak ada yang mencatat di samping kanan dan kirinya seorang ulama bernama Muhammad bin Ali yang digelari kemudian pada abad 9 dengan sahib mirbat dari kalangan Ba'alawi. Orang ini bukan hanya tidak bergelar sahib mirbat, tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini fiktif, tidak ada di Dhifar, tidak ada di Hadramaut, bahkan mungkin tidak ada di dunia acak. Seorang yang bernama Muhammad bin Ali ini. Lalu bagaimana mereka punya leluhur? Ya jelas mereka punya leluhur. Lalu leluhurnya siapa? Ya saya tidak tahu.